أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين كل نفس ذائقة الموت صدق الله العلي العظيم. Ayuhat talabah kelas 3 mutawassit yang dirahmati oleh Allah, Alhamdulillah kita masih bisa diberi taufik oleh Allah untuk kegiatan belajar mengajar walaupun tidak dengan bertatap muka. Insya Allah, semoga Allah menghilangkan wabak dan bala dari dunia ini sehingga kita bisa berkumpul kembali dengan bertatap muka. Ayuhat talabah kelas 3 mutawassit, kita kembali belajar ilmu akhlak. Dalam pertemuan-pertemuan di semester 1 kita telah membahas berbagai macam ilmu akhlak, ilmu hati, bagaimana cara kita menata hati, menjaga hati, dan bagaimana seharusnya seorang thalib, seorang murid, sikap-sikap apa yang harus dilakukan seorang murid kepada gurunya. Naam, ayyuhat talabah, insyaallah rencananya di semester 2 ini kita akan membahas tentang pembahasan yang muhim, yang penting di ilmu akhlak, yaitu tentang adab-adab sholat. Kita akan belajar sholat kembali. Kita akan ulang belajar sholat kembali, tapi bukan di permasalahan fikih. Ini sholat menurut akhlak. Toyib. Kenapa harus sholat? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qol as-salatu amududdin, wa qala alaihi salam as-salatu mi'rajul mu'min, wa qala aidan alaihi salatu wassalam fa in qubilat qubila ma siwah wa in ruddat rudda ma siwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berfirman, bersabda, sholat adalah amududdin, tiangnya agama. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, sholat adalah mi'rajul mukmin, perjalanan naiknya seorang mukmin. Kemudian Rasulullah pun bersabda, sholat adalah amalan, jika diterima amalan-amalan selainnya, dan jika ditolak, tidak diterima sholatnya, maka tidak diterima semua amalannya. Maka dari itu kita membahas tentang sholat. Sholat ini adalah tanda kita sebagai umat Rasulullah. Jika kita mengaku umat Islam, umat Rasulullah, tapi tidak sholat, maka seharusnya kita malu. Kenapa? Karena tanda seorang Muslim adalah melakukan sholat 5 waktu. Thayyib, ayyuhat talabah, kita akan membahas tentang sholat tapi versi akhlak. Nah, bukan versi fikih. Seperti halnya yang sudah antum ketahui dan sudah antum pernah pelajari, sholat adalah pertemuan kita dengan Tuhan. Nah, syaratnya sebelum kita sholat adalah harus bersuci, atau yang dinamakan di dalam pembahasan at-thaharah. Jadi sebelum kita sholat, kita harus disyaratkan untuk mensucikan diri. Artinya kita sholat adalah pertemuan dengan Allah. Jika kita ingin bertemu dengan Allah, kita harus mensucikan diri. Nah, paham? Baik. Toharoh itu dari mana? Apa yang menyebabkan orang itu jadi suci? Yaitu satu, apa? Alma ini apa? Air.
Sebelum kita sholat kita disyaratkan untuk berwudu. Berwudu dengan apa? Dengan air. Berwudu untuk apa? Mensucikan diri. Oh iya. Jadi pelan-pelan. Ustadz akan coba jelaskan secara pelan-pelan biar antum paham. Sholat pertemuan dengan Allah disyaratkan berwudu. Berwudu dengan air. Jadi intinya air adalah alat untuk mensucikan diri dari najis sehingga kita bisa sholat. Dengan air adalah syarat untuk berwudu. Berwudu harus menggunakan air. Dan syaratnya sholat harus berwudu. Maka dari itu air sangat penting di dalam kita diterima atau tidaknya dalam sholat. Jadi kita harus tahu tentang air. Maka dari itu dalam fikih dibahas pertama kali itu tentang air. Air ada berapa? Ada 2. Yang pertama air mutlak. Yang kedua air mudhof. Apa itu air mutlak? Air mutlak adalah air yang murni. Jelas. Air mudhof adalah air yang tercampur dengan sesuatu yang lainnya sehingga tidak bisa dinamakan dengan air. Nah, makna akhlaknya apa? Ini yang penting. Kita maknai air itu apa secara akhlak. Seperti halnya kita ketahui bersama, yang paling nyata rahmat Allah di dunia ini adalah air. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'ala minal ma'i kulli syai'in hayy. Dan Allah menjadikan dari air segala sesuatunya hidup. Nah, jika kita renungkan ayat tersebut, kita akan temukan, kita akan coba kita bayangkan, seandainya kita hidup tanpa air, apa yang terjadi? Mati kita. Tidak ada yang bisa hidup tanpa air. Jadi air adalah sumber utama kehidupan. Air adalah sumber utama kehidupan. Berarti kita maknai apa air ini? Air adalah rahmat Allah yang paling nyata, yang paling kita bisa temukan sehari-hari di dunia ini. Sifat-sifatnya air ke bawah. Tidak pernah ada air ke atas. Air itu ke bawah, selalu merunduk. Air itu bisa bercampur dengan yang lain. Artinya tidak bisa bergaul dengan siapapun. Dicampur dengan apapun air bisa. Baik. Air adalah inti. Dari air kita maknanya apa? Rahmat Allah yang paling nyata. Jadi rahmat Allah yang paling nyata di dunia ini adalah air. Baik. Kita kembali lagi dalam sholat. Ketika kita akan berwudu, kita harus menggunakan air. Ya. Jadi ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita harus mensucikan diri dari kekotoran akhlak, dari keburukan sifat. Dengan apa mensucikan dirinya? Dengan rahmat Allah. Baik. Air itu digunakan untuk apa? Untuk mensucikan najis. Contoh, najis itu ada apa aja? Ada bermacam-macam. Ada darah, ada bangkai, ada kencing, kotoran, itu semua najis. Jadi najis itu banyak macamnya. Kita maknai najis sekarang. Najis, jika kita maknai air adalah rahmat Allah, kita maknai najis secara akhlak apa? Najis itu adalah azan. Najis itu adalah dosa. Nah, dosa ini apa? Bermacam-macam juga, sama seperti najis. Berbohong dosa, durhaka dosa, menggibah dosa, bermacam-macam yang namanya najisnya hati. Seperti halnya najisnya badan bermacam-macam. Begitu juga hati punya najis yaitu disebut dengan dosa. Untuk menghilangkan dosa kita butuh dengan air. Untuk menghilangkan najis kita butuh dengan air. Begitu juga kita ketika ingin menghilangkan dosa kita butuh dengan rahmat Allah. Rahmat Allah yang kita sebut air ini apa maknanya? Rahmat Allah ini wasi'ah, bisa untuk sebut ilmu termasuk rahmat Allah, akhlak rahmat Allah, sifat-sifat mulia rahmat Allah.
Jadi kita mensucikan hati, mensucikan jiwa, mensucikan najis-najis, dosa-dosa dengan rahmat Allah, dengan air tadi. Baru setelah antum suci, antum boleh berhak untuk sholat, kan gitu. Setelah antum sempurna wudhunya, antum berhak untuk sholat. Tapi jika antum salah wudhunya, antum harus ulang lagi wudhunya. Begitu juga kita jika ingin bertemu dengan Tuhan. Maksudnya bertemu dengan Tuhan apa? Kita semua ini manusia bakal mati. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua bakal mati. Kita tidak selamanya hidup di dunia ini. Maka dari itu, jika kita tidak persiapkan, tidak kita bersihkan, maka kita tidak berhak bertemu dengan Allah. Artinya apa? Tempatnya finnar, di neraka. Tapi jika kita persiapkan dari sekarang, kita sucikan dulu. Sucikan semuanya kotoran-kotoran yang ada dalam diri, najis-najisnya, dosa-dosanya dengan rahmat-rahmat Allah. Dengan selalu belajar, dengan selalu berakhlak mulia kepada orang tua, kepada guru, dan semuanya. Akhlak-akhlak mulia itu adalah untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam diri, najis-najis yang ada dalam diri. Sehingga setelah kita suci, ketika kita meninggal, tempatnya kita bertemu dengan Allah, yaitu di mana? Dikumpulkan dengan kekasih-kekasihnya Allah di surga. Itu namanya air mutlak. Ada pembahasan yang kedua, air mudhof. Air mudhof yang antum pahami dalam fikih apa? Air mudhof itu adalah air yang tercampur dengan sesuatu yang lainnya sehingga tidak bisa disebut dengan nama air. Secara akhlak, kita tadi maknai apa air secara akhlak? Air adalah rahmat Allah, termasuk ilmu, akhlak, sifat, itu rahmat Allah semua yang diberikan pada diri manusia. Tapi jangan antum campur. Nah, dicampurin dengan apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu ini kayak kalau di fikihnya teh atau kopi atau susu. Air jika antum campur teh, dia akan namanya teh. Artinya jadi air mudhof tidak bisa dibuat mensucikan. Jadi makna airnya hilang. Dan jika terkena najis, menjadi najis semuanya walaupun sebanyak apapun itu. Teh jika terkena satu tetes benda najis dan tercampur, itu akan menjadi najis seluruh tehnya. Begitu juga kita. Rahmat Allah ini, ilmu yang kita dapat tidak, jangan dicampur dengan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita itu seperti apa? Kita ingin tidur, malas belajar. Nah, ini ilmu, ini rahmat Allah, antum campur dengan hawa nafsu antum, yaitu keinginan antum untuk tidur. Yang terjadi apa? Antum tidak memiliki air mutlak. Antum mempunyai airnya mudhof. Itu air mudhof yang antum miliki tidak bisa mensucikan diri antum. Maka dari itu, ketika waktunya belajar. Jangan dicampur dengan hal-hal lain. Jangan dicampur dengan main game. Jangan dicampur dengan tidur. Dengarkan pelajaran dan catat. Catatan-catatan yang perlu antum catat. Pertama, hadis Nabi tentang sholat. As-sholat mi'rajul mu'min, as-sholat amududdin. Kemudian ayat tentang air. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'ala minal ma'i kulli syai'in hayy. Itu antum cari ayatnya, ayat berapa, untuk catat, serahkan ke Al-Fakir. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, sholat adalah pertemuan dengan Allah. Sebelum sholat kita isyaratkan untuk bersuci. Bersucinya dengan air. Baik. Dan air adalah sesuatu rahmat Allah yang paling nyata di muka bumi ini. Tanpa air kita akan mati. Baik. Kita maknai sekarang air. Air maknanya apa menurut makna batinnya? Menurut makna batinnya, air itu adalah rahmat Allah. Ya, oke. Air adalah rahmat Allah. Untuk mensucikan apa? Air ini untuk mensucikan kita dari najis-najis. Najis-najis ini kita maknanya apa? Najis-najis itu jika zahir adalah darah, bangkai, air kencing, dan lain-lain. Itu benda-benda najis. Nah, kita maknai najis ini apa? Jika makna batinnya, najis ini adalah dosa. Antum harus hilangkan dosa-dosa dengan rahmat Allah. Itu catatan kelima. Dosa, air itu rahmat, najis itu dosa. Air mudhof adalah air mutlak yang tercampur dengan sesuatu yang lain sehingga tidak bisa disebut air. Air mutlak ini rahmat Allah. Air mudhofnya apa?
campurannya itu apa? Hawa nafsu. Jangan sampai dicampur dengan hawa nafsu, maka akan menjadi air mudaf, tidak bisa untuk mensucikan jiwa. Nah, itu saja contoh-contohnya. Antum kirimkan ke Al-Fakir. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.